Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jihan Salwa Agnesia, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan membuat program array 4 dimensi. Ini kita mulai dengan input stream. Untuk input UStream ini untuk mempermudah kita dalam penggunaan input dan output. Using namespace std ini untuk mempermudah kita dalam penggunaan cout dan cin agar nanti kita tidak perlu menggunakan std cout maupun std cin. Ini pertama itu ini menunjukkan bahwa kita menggunakan array 4 dimensi. Untuk nilainya karena ini arahnya 4 dimensi, dimana kita juga cuman hanya 2, jadi kalau dipangkat ini jadi 16 bilangan. Oke. Out array 4 dimensi atau bisa juga isi arraynya. Isi itu deh. Array 4 dimensi. Nah, di sini kita langsung nggak terjadi sempit. Di sini kita salin aja. Untuk C lanjut untuk M baru save.
Syaratnya adalah array normally itu untuk i tutup lanjut. Ini kita salin aja. J untuk M untuk N. Setelah itu sama dengan itu untuk array 4D I J terus M N. Lihat dulu. Oh, di sini guys. Nah, ini kita kasih jarak. Ini ada kesalahan di sini. Di sini aku lupa juga buat nutup guys. Ini kayaknya ada salah di mereka, ada kesalahan di sini, harusnya titik koma.
Nah, ini nanti jadinya seperti ini, dimana yang pertama itu tadi ada perulangan i nih, 4 dimensi, dimana tadi variabel kita menggunakan IJMN. Nah, dimana bilangan-bilangan itu ada 1, 2 sampai 16 kan. Nah, itu digunakan untuk ini. Nah, untuk perulangan, kenapa aku buatnya dikurang dari 2? Karena pasti 0 sama 1 doang yang ada nanti, dari 0 sampai 1. Maka dari itu, untuk pertama for i ini untuk perulangan i sama dengan 0 sampai 1, karena i ininya kurang dari 2. Nah, setelah itu ngecekkan itu masih dalam satu enggak, kurang dari 2 ini enggak. Nah, kalau misalnya jika masuk, dia kolom 1. Dan berikutnya jika tidak maka prosesnya berhenti. Nah, untuk for j yang ini sama, dia juga ngecek apakah j itu masih dalam kurang dari 2. Jika iya, masuk kolom berikutnya ke m. Nah, jika dia tidak memenuhi ini, dia kembali dan menambah ke i++ ke sini. Untuk berikutnya ke k itu ngecek apakah tuh masih dalam kurang dari 2. Kalau masih, kita kolom berikutnya atau kolom terakhir yaitu n. Jika tidak memenuhi, dia kembali dan menambah nilai j ke plus. Nah, setelah itu ke L kan, ngecek apakah masih dalam kondisi, ke M ngecek kondisinya apakah masih kurang dari 2. Nah, jika misalnya masih, dia kan jika memenuhi semua, dia bakal mencetak 1, terus tambah lagi ke i++. Ya. Nah, jika sudah mencapai batas ini, kurang dari 2 ini, dia bakal mencetak, karena nilainya tadi nggak sampai 2, cuma 0 sama 1 doang. Nah, ini IJMN ini untuk arraynya yang tadi, buat ngecek satu tadi. Nah, untuk flowchartnya nih, pertama kita mulai dari start. Nah, lalu inisialisasikan arraynya tadi yang tadi itu nilai-nilai yang di program nih. Nah, setelah itu ngecek kan i sampai 1 tadi. Nah, terus juga ngecek di j, ngecek juga di m, ngecek juga di n. Kalau misalnya i nya memenuhi, dia bakal tercetak. Nah, untuk ngecek apakah ini masih dalam 1 atau kurang dari 2 tadi kan, jika iya, masuk proses berikutnya yaitu j. Jika tidak, maka prosesnya bakal berhenti. Nah, di j ini juga kita bakal ngecek j ini masih dalam kurang dari 2 enggak. Jika iya, dia bakal masuk ke loop berikutnya yaitu ke loop m. Jika tidak, dia kembali menambahkan nilai 1 i++ tadi. Untuk yang berikutnya kita ke k, perulangan k atau perulangan m. Nah, di m ini kita juga ngecek nih apakah dia masih kurang dari 1. Jika iya, dia masuk ke loop terakhir yaitu loop n, perulangan terakhir. Jika tidak, dia kembali bakal nambah nilai i++. Nah, di pengulangan n ini ngecek juga apakah masih kurang dari 2. Jika ya, programnya mencetak nilai array dari keseluruhan ini. Jika tidak, dia bakal kembali mengulang dari awal. Setelah itu n sampai habis, pokoknya sampai programnya tuh kurang dari 2.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.